Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jangan lupa mari kita biasakan kenakan masker di setiap kita beraktivitas. Dan juga rajin untuk membersihkan tubuh, terutama mencuci tangan sehabis kita juga beraktivitas. Dan juga yang tidak kalah penting adalah menjaga jarak. Saat ini Bapak Ibu, mari kita masuk dalam saat teduh, kita awali di dalam doa. Allah kami, Allah yang hidup, kami bersyukur atas kasih dan pemeliharaan Tuhan. Saat ini, waktu ini, kami masuk dalam saat teduh. Mampukan kami untuk menghayati sabda Allah di hidup kami. Kami memohon berkat Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada sebuah iklan yang sangat terkenal. Slogan dari iklan tersebut adalah bukan basa-basi. Ya, banyak yang bisa kita artikan dari kata itu. Salah satunya adalah bahwa produk yang ditawarkan adalah produk yang bukan basa-basi yang akan memberikan suatu kenikmatan bagi orang yang mau memakainya. Itu salah satu arti dari kata itu. Di kehidupan kita tentu tidak menyukai ketika ada orang yang suka basa-basi. Kelihatan baik di depan, tetapi kemudian di belakang sangat berbeda. Atau kalau dalam ungkapan di masyarakat, tapi boten kepanggih. Iya, tapi tidak sebodo. Boten kepanggih. Dan kita pasti juga akan sangat tidak menyukai tipikal atau gaya hidup yang seperti itu, meski kita tidak bisa untuk tidak menjumpai adanya tipikal dari orang-orang di sekitar kita. Nah, saat ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita belajar dari apa yang diperlihatkan oleh jemaat di Philadelphia. Kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-10 secara khusus saya bacakan. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari percobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ini yang disampaikan kepada umat di Philadelphia. Bahwa Allah yang disembahnya bukan Allah yang basa-basi, tapi adalah Allah yang menetapi. Allah yang menepati. Jadi Allah itu tetap terhadap apa yang diucapkannya dan juga ditepatinya. Ini yang bisa kita pelajari di sini. Dan kita juga bisa melihat bahwa Allah yang telah menepati adalah Allah yang menghendaki adanya keterlibatan, partisipasi dari manusia, dari umat. Jelas sekali dituliskan di situ di ayat yang ke-10. Karena engkau menuruti firman-Ku. Ini yang diperlihatkan jemaat di Philadelphia. Jemaat kecil yang waktu itu terus-menerus berhadapan dengan banyak hal penderitaan. Dan yang menarik adalah dalam catatan ini mereka mampu menuruti firman Tuhan. Dan mereka pun juga diperkenankan merasakan, menjumpai Allah yang terus hadir melindungi mereka. Inilah yang bisa kita lihat. Bukan basa-basi. Allah kita kepada kita.
Kalau kita dalam berelasi bisa, sangat mungkin basa-basi, enggih, tapi boten kepanggih. Tapi Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang selalu menepati dan tetap terhadap apa yang telah disabdakan. Allah yang setia terhadap cinta kasih-Nya, melindungi umat untuk dapat terhindar dari malapetaka. Sungguh bersyukur, oleh karena itu saat ini ketika kita diperhadapkan dengan pandemi COVID, tidak benar dan tidak tepat. Menurut saya kalau kemudian ini kita serahkan begitu saja kepada pemerintah, sementara kita tidak berpartisipasi untuk mengurai dan turut menghentikan persebaran ini. Sebagaimana jemaat di Philadelphia, mereka juga turut berpartisipasi untuk mereka mendapatkan pelindungan Tuhan. Hal yang sama yang seharusnya kita juga perlihatkan pada saat ini. Partisipasi kita. Mengenakan masker, rajin membersihkan tubuh, jaga jarak. Dan terlebih dari semua itu adalah adanya kesediaan untuk melakukan pembaruan-pembaruan di dalam praktek atau gaya hidup. Sebagaimana jemaat di Philadelphia, mereka pun juga melakukan pembaruan-pembaruan dalam praktek dan gaya hidup mereka diselaraskan dengan firman Allah. Firman Allah yang kita terima tidak bertentangan dengan protokol kesehatan yang saat ini juga ditetapkan untuk kebaikan kita semua. Mari kita perlihatkan partisipasi kita, karena Allah yang kita sembah telah memulainya, telah terlebih dahulu memperlihatkan kesetiaannya untuk melindungi kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kami berterima kasih, kami bersyukur Allah yang kami sembah adalah Allah yang telah menepati dan selalu menepati apa yang telah ditetapkan. Kami bersyukur dan pada saat ini kami juga mohon untuk kami kiranya dimampukan untuk kami juga turut berpartisipasi menghadirkan kebaikan-kebaikan, berpartisipasi mewartakan kebaikan-kebaikan Tuhan untuk juga bisa dirasakan oleh sama kami. Kami memohon berkat Tuhan untuk kami seluruh masyarakat di Indonesia, pemerintah dan juga di bangsa-bangsa di dunia. Tuhan ampuni dosa salah kami. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tangan kasih-Mu kau pegang
berkata